Selamat siang, menjelang sore ya, para sadulur dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini kita akan sharing kembali tentang kehidupan kita. Ya, beberapa waktu ini memang banyak hal-hal yang mengganggu kita ya, karena kehidupan kita mengalami krisis dan sebagainya. Nah, ada hal yang mungkin saya ingin tanyakan pada diri saya sendiri, juga mungkin saudara-saudara juga ingin bertanya. Semudah itukah kita percaya kepada Allah ya? Atau mempercayai Allah itu mudah atau tidak sebenarnya? Jadi kadang-kadang kita disuruh gitu kan sama guru-guru agama kita, sama rohaniawan, beriman gitu kan. Iya, saya beriman gitu kan. Dan banyak orang ya masih kecil belajar beriman. Nah, beriman itu apa gitu kan? Nah, ya mungkin saudara sudah menyimak apa yang saya sampaikan tentang beriman ya pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, kita akan belajar kadang-kadang para guru agama kita, rohaniawan kita itu bahwa menjanjikan orang yang beriman itu hidupnya sejahtera, orang yang beriman itu hidupnya kecukupan, orang yang beriman itu hidupnya kaya, orang yang beriman itu akan beruntung. Nah, betulkah gitu kan? Pertanyaannya begitu nggak? Ya. Terus terang saya tidak mengalami semua itu gitu. Artinya tidak mengalami melimpah, kaya, baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Buktinya tidak gitu loh. Ketika orang beriman, percaya kepada Allah, tidak seperti yang dijanjikan orang-orang gitu kan, seperti apa ya? Ya maaf ya, maksudnya para rohaniawan itu kan seperti orang jualan obat. Ditawan kita supaya kita tertarik. Tetapi akhirnya apa? Ketika kita tidak baik-baik saja setelah kita percaya kepada Allah, dan kita mulai mempertanyakan benar nggak gitu. Karena dalam kesaksian hidup saya, percaya kepada Allah itu tidak baik-baik saja gitu kan. Oh, tidak menjadi kaya, tidak menjadi cukup, tidak menjadi sehat walafiat selalu, tidak menjadi apa aja serba gampang ya kan. Mau makan gampang, mau minum gampang, mau nyekolahin anak gampang. Ternyata nggak seperti itu. Kadang-kadang perlu perjuangan, perlu nangis-nangis, air mata gitu kan. Karena kita percaya kepada Allah gitu. Nah, berbeda orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak beriman, tinggal telepon orang ya, minta duit dong gitu. Nah, ini jadi pertanyaan yang menggelitik kita semua adalah, semudah itukah kita percaya kepada Allah? Ya kan? Apakah orang percaya kepada Allah akan baik-baik saja ya? Nah, kepercayaan itu kan beriman ya. Itu perlu dibuktikan ya, kesetiaannya di dalam segala hal. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah ya? Jadi dalam istilah agama ada yang namanya mu'alaf. Orang yang baru masuk suatu agama itu kan mu'alaf dalam bahasa Arab ya, orang Islam biasa pakai. Nah, tapi kalau keluar disebutnya murtad. Nah, ketika orang pindah dari satu agama ke agama lain ya, itu belum tentu juga memiliki iman. Banyak juga orang akhirnya tektok, pindah agama sini, pindah agama situ, pindah agama yang lain ya. Mungkin ada beberapa orang pindah beberapa agama gitu kan, karena dia merasa bahwa tidak bisa baik-baik saja gitu kan. Persepsi dia tentang Allah, persepsi dia tentang agama tertentu, dia merasa saya masuk sana aja lah biar baik, saya masuk sana aja lah biar baik, di sana mah Allahnya baik, di sini mah Allahnya nggak baik gitu kan. Nah, semudah itukah gitu kan? Nah, karena itu banyak orang akhirnya di dalam kehidupannya itu mencarinya agama, bukan mencari Allah. Karena agama kan menawarkan kayak tukang obat. Allahnya ditawar-tawarkan, yang ini nih Allahnya ini lebih baik nih gitu kan. Yang itu tuh Allahnya kurang baik gitu kan. Nah, akhirnya kita kan jadi pindah-pindah agama. Sedangkan Allah itu satu. Saudara mau agamanya apapun, Allahnya tetap satu. Yang menciptakan langit dan bumi satu. Yang menciptakan kita, saudara semua adalah satu. Yang memberi rezeki itu cuma satu. Yang memelihara alam ini cuma satu. Kenapa kita pindah-pindah agama? Kenapa persepsi kita tentang Allah itu ada di dalam agama? Itu karena kita sudah dicekoki kan para rohaniawan. Karena ya itu tadi saya bilang, maaf ya, kayak jualan obat. Ini yang lebih baik nih. Padahal
komposisinya di dalamnya itu sama gitu kan. Jadi cuma kayak merek gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi lebih baik kita mengenal Allah daripada mengenal agama, kalau bagi saya ya. Karena mengenal Allah itu yang yang dipuja oleh semua agama. Tetapi ketika kita ada di dalam satu agama tertentu, belum tentu kita bisa mengenal Allah. Itu yang harus dipahami. Karena itu untuk beriman itu ya tidak semudah. Kita didik anak kita untuk ngaji dari kecil, untuk baca firman Tuhan dari kecil, belum tentu dia punya iman. Ya, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi saudara harus menyimak juga tentang iman yang saya sampaikan sebelumnya kan. Dan iman itu apa? Dari belief, dari trust sampai kepada faith kan. Nah, itu tahapan-tahapan itu adalah berdasarkan pengalaman. Tahapan-tahapan itu adalah berdasarkan hubungan. Semakin dekat hubungannya, ya semakin naik imannya gitu kan. Nah, sama seperti ketika laki-laki dan perempuan bertemu, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi belum tentu bisa meningkat kepada cinta yang lebih dalam lagi, karena perlu diuji, ya kan? Perlu diuji kan? Cinta itu perlu diuji. Ya sama, iman juga kan perlu diuji. Ya kan? Seberapa gitu kan? Seberapa dalam kita sebenarnya percaya kepada Allah, seberapa dalam sebenarnya kita mengandalkan Allah, seberapa dalam sih sebenarnya kita tahu bahwa Allah yang memberi rezeki ya. Nah itu yang harus kita pahami. Nah kadang-kadang kita menganggap iman itu cuma ya luar aja kulit, yang penting saya percaya kepada Allah, yang lainnya ya udah, nyari duit kemana, nyari kesembuhan kemana gitu kan. Ya tidak full gitu, mempercayai Allahnya itu tidak full. Ya kalau nggak kerja kan nggak dapat nggak dapat uang, betul. Tetapi yang akhirnya menentukan dapat uang itu kan Allah juga. Ya kalau tidak menjaga kesehatan tidak akan sehat. Ya betul, tetapi yang memberikan kesehatan juga Allah juga. Nah jadi pemahamannya itu harus dibulak-balik ya, supaya kita memahami sebenarnya bahwa Allah menentukan segala sesuatu di dunia ini. Ya kembali saya ungkapkan, selembar rambut kita tidak akan jatuh kalau Allah tidak izinkan. Jadi memang segala sesuatu itu ya, mau ada belalang, ada ulat, kupu-kupu ya kan, virus corona segala macam, itu kan terjadi karena Allah izinkan. Matahari, bulan, bintang berputar semua karena Allah izinkan. Jadi memang tidak mudah mempercayai Allah, itu tidak mudah. Sama seperti saudara ya, kita punya pasangan sampai menikah, sampai akhirnya lama ya, bertahun-tahun punya anak. Kadang-kadang kita punya juga ketidakpercayaan kita sama pasangan kita, sama istri kita. Jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia cari yang lain, walaupun mungkin kita udah puluhan tahun hidup dengan dia. Nah sama dengan kepada Allah pun kadang seperti itu ya, tidak mudah gitu kan. Makanya banyak orang akhirnya ya sudah, agama hanya sebagai kulitnya aja, padahal hatinya menjauh. Jadi ada suatu ungkapan katanya, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya, memuji-muji Allah katanya, tetapi hatinya menjauh. Nah itu adalah hal yang biasa gitu loh, ada hal yang biasa. Jadi memang tidak mudah percaya kepada Allah. Nah ujiannya itu akan ada. Dan pertanyaannya adalah begini, kalau kita percaya kepada Allah lalu kita berdoa, kalau Allah tidak menjawab doa kita, masih mau percaya nggak? Kalau Allah tidak pernah menjawab doa, kita bertahun-tahun tidak pernah dijawab doanya, mau doa A, doa B, doa C ya, sampai udah bosan kita. Kalau tidak dijawab, apakah kita masih tetap percaya kepada Allah? Ya, saya banyak ketemu orang karena akhirnya dia tidak, walaupun beragama ya, wah luar biasa kalau ngomong soal agama, tetapi dalam hatinya dia tidak pernah mempercayai Allah. Akhirnya buktinya gini, ketika dia susah, dia datang kepada rentenir. Ketika dia susah, dia datang kepada manusia, ya, kepada orang, tolongin gua dong, gua butuh ini, ya kan? Nah itu satu bukti ketika dia tidak mempercayai kepada Allah. Jadi saya punya pengalaman kenapa saya tetap mempercayai kepada Allah walaupun doa saya tidak dijawab. Ya, karena saya mengalami jawaban doa setelah itu. Jadi waktu anak saya masuk rumah sakit karena DBD, nggak punya uang sama sekali, ya kan? Kita berdoa. Terus ada teman, karena istri saya buat status, anak saya Michael masuk rumah sakit karena DBD. Tiba-tiba ada teman, ya di mana? Wah di puskesmas ya. Dia datang langsung kasih uang 1 juta.
Kita nggak minta, kita nggak ngomong, kita nggak punya uang, padahal 1 rupiah pun saya nggak pegang uang, dan saya udah mau nangis. Kenapa? Karena ini DBD gitu kan. Waduh, masa nggak punya uang sama sekali. Tetapi apa? Karena waktu ketahuan DBD, saya berdoa, istri saya berdoa, saya bilang, berdoalah, aku nggak punya uang sama sekali. Dia bilang, saya lagi kerja waktu itu. Berdoa, gimana supaya apa yang terbaik yang Tuhan mau lakukan. Yang terbaik ya itu. Orang cuma nanya, mereka sakit apa? DBD, di mana dirawat di sini? Datang dia langsung bawain makanan, langsung bawain uang 1 juta. Dan uang itu kita pakai untuk perawatan 1 malam. Ya waktu itu habislah 750 kalau nggak salah. Lalu kita harus dirujuk nih, ceritanya dirujuk. Kita berdoa supaya memang bisa sembuh, nggak usah dirujuk. Pagi-pagi istri saya nangis, anak saya muntah darah, batuk darah gitu kan. Mimisan semuanya, harus dibawa ke rumah sakit. Masalahnya juga kagak punya uang. Iya kan? Udah nggak punya uang, ya udah berdoa. Wah, saya air mata saya sudah gimana? Karena nggak punya uang dan harus darurat. Kami pikir kan di rumah sakit ya sudahlah, pergi saja ke rumah sakit kan, diantar sama ambulan dari puskesmas. Sesudah sampai sana, ternyata Bu harus ada deposit 2 juta. Wah, uang 1 juta tadi cuma tinggal 150.000 kalau nggak salah. Lalu apa yang kita lakukan? Ya udah tunggu setengah jam, kami mundar mandir di lobi rumah sakit. Berdoa, saya peluk istri saya, tanya, kita berdoa pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Karena kita bingung, kita mau pinjam uang ke siapa, ya kan? Kondisinya kita blank, mau pinjam uang ke siapa gitu kan? Saya kan petani, nggak punya bos yang saya bisa pinjam uang. Istri saya juga waktu itu nggak kerja kan, cuma sebagai guru les gitu kan, mau pinjam uang ke siapa. Kita berdoa, tiba-tiba ada WA dilihat sama istri saya, ada keponakan tanya, tante itu Michael kenapa? Iya, ini sekarang lagi mau masuk rumah sakit, lagi dirawat ya kan gitu. Ya gimana keadaannya? Ya baik-baik saja ya, kami lagi cari uang untuk, ya kita ngomongnya kan gini, kami lagi cari uang untuk bayar deposit gitu kan. Ya udah aku transfer. Kami nggak minta uang. Ya gitu. Kamu tahu pasti ada jalan yang Tuhan buka untuk akhirnya Tuhan berikan. Ya kan? Jadi ketika saya punya pengalaman doa saya dijawab, dan sampai hari ini ya, saya setahun ini ada doa-doa saya yang tidak dijawab Tuhan. Dan sedih banget gitu kan, tetapi saya tetap percaya. Ada banyak doa kami yang tidak dijawab Tuhan, yang akhirnya dijawab. Jadi karena sebenarnya gini, kalau saya ngalamin, saya sampai berkata sama Tuhan, kalaupun doa saya tidak jawab, saya tetap percaya kepada Allah. Tapi sampai hari ini saya masih tetap bahwa Allah akan menjawab doa saya, walaupun itu udah bertahun-tahun ya doa saya tidak dijawab. Tapi karena saya masih punya keyakinan bahwa Ibrahim sejak masih mudanya dia minta anak, sampai umurnya 100 tahun baru dijawab. Bayangkan, sejak dia menikah sampai umur dia 100 tahun sudah jadi kakek-kakek, seharusnya sudah anak cucunya banyak, Tuhan baru jawab doa. Jadi saya berpegang teguh kepada kisah Ibrahim ya, kepada Sarah. Akhirnya dia punya anak karena memang suatu hal yang mustahil pun terjadi kalau kita percaya kepada Allah. Itu yang satu. Kedua adalah, kalau Allah izinkan sesuatu yang buruk sama kita, masihkah kita percaya sama Allah? Ya kan? Keadaan saya sebenarnya tidak baik-baik saja ya. Saya lagi flu, keadaan ekonomi juga nggak baik-baik saja, tapi kami tetap masih bisa hidup, bisa jalan, bisa makan, itu pun kami syukuri. Allah izinkan sesuatu terjadi, ya kan? Ini bertubi-tubi, ya. Kafe tiba-tiba sepi, gitu kan? Jualan tiba-tiba sepi, istri saya kerja tiba-tiba sepi, gitu kan? Sepi job segala macam. Nah, kadang-kadang hal yang bertubi-tubi ini kan membuat kita miris. Masihkah kita percaya kepada Allah? Padahal kita menyembah Dia, memuji Dia, kan? Berdoa, semua kebaikan kita lakukan, ya. Kadang-kadang kami berpikir seperti seperti tukang tagih. Tuhan, kan kami sudah berbuat baik, kenapa Engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami, ya kan? Jadi itu yang harus kita pahami. Masihkah kita akan percaya kepada Allah ketika sesuatu yang buruk Tuhan izinkan, Allah izinkan, dan kita tidak komplain? Sama seperti Ayub diizinkan
semua sapi ternaknya, ya kan, mati, anaknya semua mati, ya kan. Nah, masihkah Ayub tetap percaya? Jadi saya tadi belajar kepada Ibrahim, yang kedua saya belajar sama Ayub. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi karena saya punya tokoh-tokoh iman yang saya pelajari kehidupannya, di situ saya belajar. Jadi banyak kan dalam kehidupan saya itu miris, menyakitkan. Tetapi saya belajar dari Ayub. Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terserah maunya Tuhan seperti apa. Jadi itu yang harus kita pahami. Bisakah kita tetap percaya kepada Allah kalau sesuatu Allah izinkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang Tuhan beri dan Tuhan ambil, ya kan? Ada banyak saya melihat orang-orang ketika orang tuanya meninggal, wah, marah-marah sama Allah, ya kan? Dia seolah tidak terima, sakit hati, berduka semacam-macam. Saya bersyukur saya adalah orang yang bahagia ketika ibu saya meninggal. Karena saya pikir ibu saya sudah tua, kondisinya kebetulan diizinkan sakit. Lalu saya bertanya sama ibu saya, gimana Ma? Iya, Mama pengen pulang aja gitu. Nah, saya udah tahu ketika dia pengen pulang, dia sebenarnya ingin kembali ke surga gitu kan. Ya udah, nanti kalau pulang ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, yang penting Ma sehat gitu kan. Jadi saya waktu ibu saya meninggal, saya tidak menangis. Ya, saya tahu bahwa ibu saya sudah memang waktunya untuk balik ya. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu ya, karena saya tahu Allah yang memberikan itu dia sebagai ibu saya, dan Allah yang mengambil, ya sudah gitu kan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh tidak terima gitu loh. Jadi contoh seperti ibu saya, waktu adik saya meninggal, dia sangat tidak terima. Kenapa yang muda meninggal duluan? Karena anaknya yang bungsu yang meninggal lebih duluan daripada dia, ya kan. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang apa yang membuat kita itu masih percaya nggak sih kepada Allah gitu kan ketika itu terjadi. Jadi iman, percaya kepada Allah itu sama seperti cinta, harus ada pengujian. Jadi mempercayai Allah itu tidak akan baik-baik saja. Mempercayai Allah mengalami pasang surut. Kadang-kadang kita akan berpikir, ini benar nggak sih Allahnya yang kita sembah? Ini benar nggak sih gitu kan? Apa saya salah sembah Allah? Apakah saya salah percaya? Nah, itu adalah hal yang wajar ya. Ada satu penulis buku dulu, kadang-kadang orang beriman itu masih punya keraguan terhadap Allah. Nah, keraguan yang bertambah besar yaitu menjadikan orang murtad. Jadi orang murtad kalau bagi saya bukanlah orang yang pindah agama dari ke agama lain, tetapi orang yang tidak mempercayai Allah, ya kan? Jadi sebelum ada Islam kan juga masa orang disebut murtad karena Adam, Ibrahim kan bukan agamanya Islam, bahasanya juga bukan bahasa Islam, Arab kan, tidak bisa disebut murtad. Karena itu waktu zamannya Yesus tidak boleh kita menyebut murtad. Karena Yunus pergi ke suatu bangsa, diutus juga bangsa yang bukan Yahudi gitu kan. Ada beberapa nabi kayak Nuh, itu nabi bagi semua orang gitu. Jadi orang Yahudi sendiri tidak menganggap Nuh adalah nabi bagi orang Yahudi, karena Nuh itu punya anak dan anaknya itu tersebar ke seluruh dunia, dan Nuh adalah nabi bagi semua orang. Jadi tidak bisa diklaim orang yang percaya Nuh adalah orang Yahudi misalnya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Karena ritual-ritual agama-agama yang dibuat itu kan menurut versinya manusia. Menurut versinya Allah ya Adam itu tidak bisa menjadi nabinya Islam. Aja Adam itu nabi bagi semua orang, mau Buddha, mau Hindu. Ya kan? Karena dia manusia pertama yang dicipta. Nah, itu yang kita harus pahami. Mempercayai Allah itu memang tidak mudah. Ya. Tetapi ketika kita diuji, kita tetap yakin. Sama seperti saudara menguji cinta pasangan saudara, seperti mungkin pasangan kita menguji cinta kita. Pasti ada keraguan, pasti ada pertanyaan, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang membuat kita ragu dan tidak percaya. Tetapi ya disitulah kesetiaan itu diuji. Ya, sama ketika saya mencintai seseorang, karena saya sangat mencintainya,
Tapi saya berkata, sekalipun dia menjadi jahat, saya tetap akan mencintainya. Sekalipun ya keadaannya tidak baik-baik saja, saya tetap akan mencintainya. Kenapa? Karena saya belajar dari cintanya Allah kepada saya. Ketika saya tidak baik-baik saja, ketika saya jadi penjahat, ketika saya nggak benar hidup saya, Allah tetap mencintai saya. Karena itu saya tetap mencintai Allah kan akhirnya. Dalam keadaan saya, walaupun sulit, walaupun ya apa ya, 9 bulan lebih ya. 9 bulan lah ini doa saya banyak yang tidak dijawab, ya kan. Nah, tapi saya tetap mempercayai Allah. Kesulitan saya sangat sulit sekarang hari ini sebetulnya, tetapi saya tetap mempercayai. Saya tidak akan meninggalkan, sekalipun mungkin ada orang yang bawain golok ke saya hari ini ya, untuk saya meninggalkan Allah, saya tidak akan meninggalkan. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa dia akan menolong saya pada waktunya. Jadi saudara, mari yang mengalami kesulitan untuk beriman kepada Allah itu tidak mudah. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap ketika kita melakukan ritual, kita sembahyang, ibaratnya kita berdoa, kita berpuasa, itu hal yang menunjukkan kita beriman. Tidak, iman tetap diuji. Ya, iman tidak bisa dibuktikan dengan yang namanya ritual. Iman tidak bisa dibuktikan dengan namanya kelihatan taat gitu kan, melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Nah, iman itu diuji, kepercayaan kepada Allah itu diuji. Ketika kita nggak punya duit, siapa dulu yang kita mintain duit? Ketika kita sakit, siapa dulu yang akan kita cari? Ya kan? Ketika kita punya masalah, siapa dulu yang kita mintain pertolongan? Nah, itu akan teruji. Kita percaya atau sama Allah atau kita cuma beragama. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga memberikan pencerahan dan kita akhirnya mengerti siapa Allah itu bagi hidup kita. Terima kasih. Salam secangkir kopi.